Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pendekar Lengan Tunggal. Dalam seri ke-469 ini didukung oleh para pemain Ari Purnomo Sidi sebagai Layang Samba, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Nanang sebagai Jambu Nada, Indrawati sebagai Dewi Upas, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Dua kali Jambu Nada kena hantaman pukulan Layang Samba. Dua kali dia tersungkur jatuh. Layang Samba girang melihat musuhnya batuk-batuk dan mengeluarkan sedikit darah di sudut mulutnya. Tapi Jambu Nada segera berdiri kembali. Sepertinya bocah laki-laki itu pantang menyerah. Pada saat itulah, laki-laki tegap menghampiri Layang Samba dan dia berusaha melerai pertarungan. Layang Samba gusar. Apa kau juga ingin bertarung? Kau tidak senang melihat anakmu kupukul? Sudahlah. Tak ada gunanya kalian bertarung. Kau memang hebat, Layang Samba. Lihat saja. Pukulanmu dapat merobohkan anakku.
Tidak, Ayah. Aku belum kalah. Biar ku hajar bocah sombong itu. Tenanglah, Jambunada. Jangan terburu nafsu. Layang Samba, dari mana kau memperoleh ilmu pukulan Aji Tapakwisa? Apa urusanmu? Aku hanya sekedar ingin tahu saja. Kau tidak perlu tahu. Apa kau mempunyai hubungan dengan Dewi Sambi? Layang Samba terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia tidak buru-buru menjawabnya. Bocah itu mendesis, kemudian mundur beberapa tindak. Dari mana kau kenal Dewi Sambi? Dewi Sambi memang seorang pendekar wanita yang terkenal. Lebih-lebih dia terkenal mempunyai Aji Tapakwisa. Hai, dengar. Dewi Sambi adalah ibuku. Dan Butong Bajil adalah orang tua laki-lakiku. Aku memperoleh Aji Tapakwisa dari guruku, Dewi Upas. Guruku bersemayam di sana, di lereng Gunung Kawi. Jadi rupanya kau anak Dewi Sambi dan Pubajil? Ya, mereka adalah orang tua kandungku. Sekarang mereka sudah tiada. Ibuku terbunuh entah oleh siapa. Sedangkan ayahku, Pubajil, terbunuh oleh panglima perang Majapahit yang bernama Arya Kamandanu. Aku dapat merasakan sakit hatimu, Layang Samba. Kau pasti menaruh dendam pada orang yang bernama Arya Kamandanu. Aku tidak akan bisa hidup tenang sebelum membalas kematian orang tuaku. Berbulan-bulan aku mengembara ke sana kemari mencari Arya Kamandanu. Layang Samba, barangkali aku mempunyai sebuah cerita yang pantas kau dengarkan. Aku juga kenal orang tua laki-lakimu. Sama halnya seperti ibumu. Orang tua laki-lakimu juga seorang pendekar tangguh. Dia memiliki ilmu yang bernama Segara Geni. Peristiwa itu sudah terjadi belasan tahun yang silam. Dua orang tuamu di samping terkenal sebagai pendekar tangguh, mereka juga terkenal sebagai penjahat negara yang besar. Sepak terjangnya selalu membuat resah kehidupan rakyat Majapahit pada zaman itu. Kejahatannya tidak terbilang jumlahnya. Kejahatannya bertebaran di sembarang tempat. Itulah sebabnya dua orang tuamu juga banyak mempunyai musuh. Aku tidak peduli. Mereka sekarang sudah tiada. Yang penting, aku harus dapat menemukan Arya Kamandanu. Akan ku tantang dia bertarung. Akan ku balas kematian orang tuaku. Layang Samba, aku sama sekali tidak menduga bahwa suatu saat aku akan bertemu denganmu. Apa maksudmu? Siapa kau ini sebenarnya? Sekarang kau tidak usah penasaran, Layang Samba. Kau tidak perlu mencari di mana Arya Kamandanu. Karena sekarang, orang yang kau cari berdiri di hadapanmu. Kembali Layang Samba tersentak. Matanya merah menatap tajam ke arah laki-laki tegap yang mengaku sebagai Arya Kamandanu. Sepertinya bocah itu tidak segera percaya begitu saja. Dia mendengus keras sambil menuding ke wajah laki-laki di hadapannya. Kau jangan mengaku aku. Aku tidak mengaku-ngaku, Layang Samba. Aku dapat bercerita sedikit tentang sejarah kematian orang tuamu. Waktu itu kami bertarung. Aku sebagai panglima perang Majapahit mengemban tugas dari raja untuk membinasakan dua orang gembong penjahat. Dan mereka adalah orang tuamu. Ketika aku sudah dapat membinasakan Pubajil, orang tua laki-lakimu, Dewi Sambi merintih-rintih minta kuampuni. Aku pun tidak sampai hati, karena pada saat itu dia mengatakan sedang mengandung. Dia lalu kulepaskan. Dan setelah itu, aku tidak tahu lagi bagaimana nasibnya. Ayah, awas! Hiya! Hiya!
Arya Kamandanu. Sekarang juga kau akan binasa di tanganku. Hiya, hiya, hiya! Aku bunuh kau Arya Kamandanu. Hiya, 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 hiya. Layang Samba menyerang dengan beringas. Matanya merah menyala memancarkan api dendam yang berkobar-kobar. Mulutnya mendesis-desis, dan dia menyerang bagaikan orang kesetanan. Arya Kamandanu melayaninya dengan tenang. Dia sama sekali tidak mengadakan serangan balasan. Dia hanya bergerak ke kiri dan ke kanan menghindari serangan. Beberapa kali pukulan Layang Samba yang dahsyat terpaksa menerjang ruangan kosong. Pada saat itulah muncul perempuan tua dari balik rumpun belukar. Nanti Layang Samba, orang itu menjadi bagianku. Dia mengaku bernama Arya Kamandanu, Nek. Dia memang orang yang kita cari-cari, Layang Samba. Apakah kau yang bernama Dewi Upas dari lereng Gunung Kawi? Kaukah guru Dewi Sambi? Minggir, Layang Samba. Biar aku bicara dengan orang ini. Arya Kamandanu, sudah lama sekali kami mencarimu. Dan akhirnya nasib telah mempertemukan kita di tempat ini. Kaukah yang bernama Dewi Upas? Ya, akulah Dewi Upas. Akulah gurunya Sambi, juga guru Layang Samba. Mereka belajar ilmu tapak bisa dariku. Dewi Upas. Apa benar Layang Samba anak Dewi Sambi dan Putong Bajil? Bocah itu sekarang sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Kaulah yang membunuh orang tuanya. Kau mempunyai hutang yang harus kau bayar, Arya Kamandanu. Aku tidak perlu menyangkal, Dewi Upas. Memang akulah yang membunuh Putong Bajil. Tapi soal kematian Dewi Sambi, aku tidak tahu menau. Sambi hidup terlunta-lunta setelah suaminya kau binasakan. Hei, Arya Kamandanu. Kau pikir hanya kaulah orang sakti di muka bumi ini, huh? Kau pikir hanya kaulah orang paling dikjaya? Aku tidak pernah merasa seperti itu. Kaulah yang mengatakannya begitu, Dewi Upas. Setelah membunuh Bajil, kau lalu menghilang begitu saja. Berbulan-bulan kami mencarimu, Arya Kamandanu. Belum puas rasanya hatiku jika belum menjajal kesaktianmu. Konon kabarnya kau mempunyai sebilah pedang yang ampuh. Dewi Upas, masa-masa seperti itu bagiku sudah lewat. Aku tidak lagi hidup di tengah dunia ramai. Aku selalu berusaha menghindari tindak kekerasan. Kau tidak mempunyai alasan untuk tidak membayar hutangmu, Arya Kamandanu. Aku sama sekali merasa tidak mempunyai hutang padamu, Dewi Upas. Juga pada Layang Samba. Kalau aku terpaksa membunuh Bajil, karena aku harus mengemban tugas dari negara. Dan lagi Bajil seorang penjahat besar. Dia sudah banyak membunuh orang. Dia sudah membuat kesusahan di mana-mana. Kau berhutang nyawa padaku, Arya Kamandanu. Dan hutang nyawa harus kau bayar dengan nyawa. Kalau memang kalian menganggap demikian, terserah. Dan jika kalian ingin bertarung, aku tidak dapat melayani kalian. Kau harus melayani kami.
Kita harus menyelesaikan urusan lama. Ayo Layang Samba, setan kecil itu menjadi bagianmu. Biarlah aku yang menghadapi Arya Kamandanu. Baik, Nek. Ayo Jamunada, akulah lawanmu. Hiat, 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 hop, hiat, 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 hiat. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Layang Samba kembali memburu Jambu Nada. Mereka segera terlibat dalam pertarungan sengit. Sementara itu, Dewi Upas mengerahkan seluruh perhatiannya untuk menyerang Arya Kamandanu. Arya Kamandanu yang selama ini tinggal di lereng Gunung Arjuna, yang sudah sejak lama tidak lagi terlibat dalam tindak kekerasan, merasa kikuk menghadapi Dewi Upas. Dia hanya berusaha menghindari serangan. Dia memang tidak berniat bertarung. Dewi Upas merasa kesal, merasa diremehkan. Pendekar perempuan dari lereng Gunung Kawi itu menggeram sambil melemparkan tongkatnya, dan setelah itu dia menyerang dengan garang. Pertarungan berhenti sejenak. Dewi Upas nampak sangat berang. Dia menarik tangan Layang Samba, dan bocah itu segera berdiri di belakang gurunya. Ada apa, Nek? Keparat. Aku tidak mau dipermainkan seperti ini. Ayo Kamandanu, ku tantang kau adu kesaktian. Keluarkan seluruh kemampuanmu. Tenanglah Dewi Upas. Tahanlah hawa nafsumu. Apa sebenarnya yang membuat hatimu terbakar? Jangan banyak mulut, Kamandanu. Aku tidak main-main. Kalau kau masih juga bersikap seperti itu, tidak mau melayani tantanganku, salahmu sendiri. Dewi Upas memutar-mutar tangannya, kemudian menyuruh Layang Samba berdiri menjauh. Selanjutnya perempuan tua itu melompat ke depan, dan kedua belah kakinya langsung membuat kuda-kuda, sementara Arya Kamandanu masih berdiri dengan tenang. Kamandanu, kalau kau tidak segera mengeluarkan kemampuanmu, kau pasti akan binasa di tanganku. Awas Kamandanu, jangan menghindar pengecut, jangan lari. Terimalah pukulan Aji Tapak Bisa. Pukulan Dewi Upas bagaikan geledek menyambar, menghantam dada Arya Kamandanu. Arya Kamandanu terlempar jauh ke belakang dan jatuh menimpa sebongkah batu besar. Jambu Nada segera memburu ayahnya. Ayah, kau tidak apa-apa, Ayah? Oh, tidak. Aku hanya merasa dadaku sesak. Ayah, lawanlah perempuan itu. Jangan diam saja. Perempuan itu jahat. Dia bermaksud membunuhmu, Ayah. Ayo, lawanlah dia. Jangan biarkan dia membunuhmu, Ayah.
Jambunada, kau selalu lupa pesanku. Kita tidak boleh bertarung dengan siapa saja. Kita harus selalu berusaha menghindari pertarungan. Tapi perempuan itu jahat. Dia punya ilmu setan. Dia akan membunuhmu, Ayah. Dia yang memaksamu bertarung, Ayah. Kau harus melawannya, Ayah. Jangan hanya tinggal diam. Nanti kau terbunuh. Kalau Dewata Agung tidak menghendakinya, hal itu tidak akan pernah terjadi. Manusia tidak bisa mencabut nyawa seseorang. Hanya Dewata Agung yang mempunyai wewenang untuk mengakhiri hidup seseorang. Jambunada kelihatan kecewa dan kesal. Sementara Arya Kamandanu sudah kembali bangkit. Sedangkan Dewi Upas sudah bersiap-siap lagi untuk mengirimkan pukulan berikutnya. Bagus, Kamandanu. Kau masih bisa berdiri. Tapi nanti, sebentar lagi kau akan tercampak menjadi bangkai. Dan burung gagak akan menggerogoti dagingmu. Oh. Ayah, jangan berdiri saja. Lawan perempuan itu, Ayah. Jangan biarkan dia membunuhmu, Ayah. Minggir, Jambunada. Jangan berdiri di situ. Aji tapak bisa. Ayah, mengapa kau diam saja? Mengapa kau tidak berusaha memberi perlawanan, Ayah? Kau membuatku kesal. Aku benci padamu. Aku benci padamu, Arya Kamandanu. Kau bukan ayahku. Kau ternyata seorang laki-laki pengecut. Kau takut melawan orang itu. Kau gentar melawan perempuan setan itu, bukan? Jambunada, ini bukan urusanmu. Aku memang pantas menerimanya. Aku sudah membunuh Mpu Bajil, orang tua Layang Samba. Dan sekarang mereka bermaksud membalas dendam. Karena itu aku akan menerimanya. Dan kau akan membiarkan mereka membunuhmu, begitu? Awas, Jambunada, minggir! Pukulan yang ketiga yang dilontarkan Dewi Upas sungguh dahsyat. Tubuh Arya Kamandanu terpental jauh, kemudian jatuh tersuruk di rumpun belukar. Jambunada menjadi sangat cemas melihat ayahnya terlentang tak bergerak-gerak lagi. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Jambunada sangat kecewa dan kesal. Dia kecewa karena Arya Kamandanu, ayahnya, membiarkan dirinya menjadi sasaran pukulan Dewi Upas. Ayah, mengapa kau sama sekali tidak melawan? Kau biarkan mereka membunuhmu. Jambunada, aku sudah membunuh Mpu Bajil, orang tua Layang Samba. Dan sekarang mereka bermaksud membalas dendam. Karena itu aku harus menerimanya. Orang-orang itu sangat jahat.
Mereka kejam dan jahat. Tidak seharusnya kau tinggal diam, Ayah. Ayo, balaslah. Jangan biarkan perempuan jahat itu menganiayamu, Ayah. Awas Jambu Nada, minggir! Pukulan yang ketiga kalinya yang dilontarkan Dewi Upas sungguh dahsyat. Tubuh Arya Kamandanu terpental dan jatuh tersuruk di rumpun belukar. Untuk sesaat lamanya Arya Kamandanu tidak bergerak. Jambu Nada segera memburunya. Ayah, Ayah. Jambu Nada mendekap ayahnya. Dia hampir saja menangis melihat keadaan ayahnya yang terkapar di atas rumpun belukar. Tapi Arya Kamandanu perlahan-lahan kembali bangkit, sambil menyeka darah segar yang mengalir di bagian hidung dan telinganya. Ayah, jangan biarkan perempuan itu menyakitimu, Ayah. Ayo, lawanlah dia. Kau mampu melawannya. Ayo Arya Kamandanu. Di mana itu letak kesaktianmu? Keluarkanlah kekuatanmu. Keluarkanlah seluruh kemampuanmu. Tahan pukulanku ini. Jangan! Jangan kau pukul ayahku. Jangan sakiti dia. Jambu Nada, apa yang kau lakukan di situ? Hah? Ayo, kau harus bertarung denganku. Sementara Nenek Upas akan membinasakan ayahmu. Hop, hiat, hiat, hop, hiat, hiat, hop, hiat. Ayang Samba, hentikan. Jangan kau kutik-kutik dulu bocah siluman itu. Biarlah ayahnya kubereskan lebih dulu. Ayo minggir, jangan ganggu aku. Dewi Upas kembali menyerang ketika Arya Kamandanu sudah mampu berdiri. Kembali Arya Kamandanu menjadi sasaran pukulan Aji Tapakwisa. Tubuhnya terpental ke sana kemari. Nampaknya Arya Kamandanu benar-benar tidak ingin mengadakan perlawanan. Dia membiarkan dirinya menjadi bulan-bulanan Dewi Upas. Sementara itu, matahari sudah tenggelam di mulut Cakrawala. Cahaya di atas langit menjadi redup. Mendadak dari rimbunan semak belukar muncul sosok tubuh manusia. Dialah Pranayam. Mengapa Arya Kamandanu tidak memberikan perlawanan sama sekali? Mengapa dia membiarkan dirinya menjadi bulan-bulanan perempuan jahat itu? Ini pertarungan yang tidak adil. Aku tidak sampai hati melihatnya. Arya Kamandanu bisa terbunuh. Aku harus segera turun tangan. Keparat, setan belang. Siapa kau ini? Berani sekali kau mengganggu pekerjaanku. Dia orang buntung itu, Nek. Rupanya dia membutuhkan kita. Awas, kuperingatkan kau, hei orang buntung. Jangan ikut campur urusan kami, kecuali kau mencari mati. Maaf Dewi Upas. Aku melihat pertarungan yang tidak adil. Seharusnya kau tidak menganiaya orang seperti itu. Kau bermaksud membelanya. Seharusnya kau menyudahi pertarungan yang tidak adil ini. Tidak sepantasnya seorang pendekar menganiaya orang yang tidak memberikan perlawanan. Hei orang buntung, kalau kau masih ingin hidup, gunakan sedikit akal sehatmu. Cepat pergi dari sini. Dewi Upas, belum tentu aku mampu menandingi ilmu dan kekuatanmu. Tapi aku tidak bisa tinggal diam melihat seorang pendekar dianiaya. Oh, sungguh malang nasibmu. Kau akan binasa lebih dulu.
Dewi Upas langsung menerka Pranayam dengan pukulan-pukulan beruntun yang mematikan. Pranayam berusaha menghindarinya. Sementara itu, Arya Kamandanu sudah bangun kembali. Dia duduk ditunggui jambu nada. Sedangkan Layang Samba berdiri berkacak pinggang di bawah pohon, sibuk memperhatikan gurunya yang sedang berusaha menghajar Pranayam. Pranayam berusaha sekuat tenaganya membendung serangan Dewi Upas. Tapi gerakan Dewi Upas sangat cepat. Serangannya hanya nampak seperti bayangan-bayangan berkelebat. Pranayam selamat dari ancaman maut. Pukulan Dewi Upas menggelegar menghantam dahan pohon. Perempuan tua itu buru-buru membalikkan punggungnya, dan dia menggeram menyeramkan. Mulutnya menyeringai, kedua belah matanya merah menyala, bagaikan api yang siap menelan hangus benda-benda di hadapannya. Dan saat berikutnya, Dewi Upas nampak bagaikan perempuan iblis, sang pencabut nyawa. Lidahnya menjulur ke depan, dan dari rongga mulutnya menyemburkan asap berbisa. Pranayam menjadi gugup sesaat lamanya. Kasihan orang buntung itu, Ayah. Siapa orang jambu nada? Entahlah. Aku tidak tahu siapa namanya. Aku sudah pernah bertemu dengan orang itu di desa Pajarakan. Lihat, Ayah. Dia semakin terdesak. Perempuan jahat itu bisa membunuhnya dengan kejam, Ayah. Ayah, tolonglah, Ayah. Tolonglah orang itu. Ayah, mengapa kau masih tinggal diam, Ayah? Ayah. Baiklah. Kalau kau tidak mau menolongnya, biarkan aku melakukannya. Jambu nada, kau tunggu saja di sini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jambu nada girang melihat ayahnya mulai tergerak hatinya. Perlahan-lahan Arya Kamandanu duduk bersila. Kedua belah matanya dipejamkan. Wajahnya berangsur-angsur menjadi tegang. Urat-urat lehernya tegang, dan tubuhnya seketika bergetar. Itulah pertanda Arya Kamandanu mulai mengeluarkan kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya. Kekuatan ular naga Puspa Kresna yang sudah menyatu dalam jiwa raganya. Pada saat itu, Dewi Upas berhasil membuat Pranayam terpojok. Nyawa Pranayam benar-benar berada di ujung tanduk. Dewi Upas melompat ke udara sambil meraung keras. Perempuan tua itu terbang ke arah Pranayam. Pranayam selamat dari terkaman maut. Terjadi benturan dahsyat. Tubuh Dewi Upas terpental jauh ke belakang dan jatuh di dekat kaki Layang Samba. Sementara Arya Kamandanu masih berdiri tegak. Oh, Nek, apa yang terjadi, Nek? Kau tidak apa-apa?
Kurang ajar. Kau curang, Arya Kamandanu. Kau licik. Tapi jangan keburu kau bersenang hati. Ayo, kita mulai lagi. Minggir Layang Samba. Hati-hati, Nek. Dewi Upas sudah berdiri kembali. Matanya liar menatap Arya Kamandanu yang masih berdiri tegar. Mulutnya mendesis-desis dan mengeluarkan asap putih. Asap yang mengandung racun mematikan. Arya Kamandanu, aku senang kau menunjukkan kekuatanmu. Ternyata benar apa kata orang-orang. Kau menyimpan tenaga ular naga Puspa Kresna yang dahsyat. Dewi Upas, sebenarnya aku tidak ingin bertarung denganmu. Pertarungan ini hanya akan sia-sia saja. Tidak ada gunanya sama sekali. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang menentukan, Arya Kamandanu. Aku ingin menguji sampai sejauh mana kekuatanmu. Ayo, bersiaplah. Mari kita bertarung secara adil. Kalau memang begitu keinginanmu, baiklah Dewi Upas. Sekarang aku terpaksa melayanimu. Kalau tadi kau mampu menahan pukulan tapak pisahku, sekarang tidak. Lihat Arya Kamandanu. Lihat. Dewi Upas kembali menyerang Arya Kamandanu. Perempuan tua itu sama sekali tidak memberikan kesempatan Arya Kamandanu menghindar. Dia terus memburu dengan serangan-serangan gencar dan garang. Ramalan yang baru saja selamat dari terkaman maut berdiri menonton tidak jauh dari Jambu Nada. Sementara itu Layang Samba nampak cemas. Dia tidak begitu lagi yakin bahwa gurunya akan sanggup menandingi kesaktian Arya Kamandanu. Pertarungan berlangsung dengan seru. Gerakan mereka sangat cepat. Ramalan hanya dapat melihat dua buah bayangan berkejaran di udara malam. Sungguh-sungguh suatu pemandangan yang sangat langka. Luar biasa mereka itu. Baru kali ini melihat pertarungan yang sungguh dahsyat. Rupanya cerita orang-orang tentang Arya Kamandanu bukanlah omong kosong. Ya, sekarang aku dapat melihat sendiri kehebatan pendekar ternama itu. Tapi terus terang, aku belum mampu meramalkan siapa yang bakal keluar sebagai pemenang. Dewi Upas mempunyai pukulan yang sangat berbahaya. Aku hampir saja menjadi korbannya. Dewi Upas terus memburu dengan serangan gencar. Arya Kamandanu berusaha mengatasinya dengan bijaksana. Dewi Upas kembali menggeram sambil membalikkan punggungnya ketika serangannya lagi-lagi tidak mendapatkan sasaran yang tepat. Sambil berteriak garang, perempuan tua itu kembali menyergap. Kali ini Arya Kamandanu tidak berusaha menghindar. Dia berdiri tegak menunggu pukulan yang akan dilontarkan musuhnya. Kali ini terjadi benturan yang lebih dahsyat. Benturan itu sampai memercikkan api. Tubuh Dewi Upas terpental jauh. Dan perempuan tua itu menemui nasibnya yang malang.
tubuhnya menimpa batang pohon hingga berderak-derak. Dan selanjutnya, Dewi Upas tersungkur ke tanah dalam keadaan luka parah. Layang Samba segera memburu gurunya. Nenek Upas! Kau masih bisa melawannya, Nek. Layang Samba. Ayo, bangun, Nek. Kerahkan kekuatanmu. Kau sendiri berkata bahwa kau pasti bisa membinasakan Arya Kamandanu. Ayo, Nek, bangunlah. Minggir Layang Samba. Aku akan memenuhi janjiku. Aku akan membunuh Arya Kamandanu untukmu. Minggirlah. Kamandanu, aku belum kalah. Ayo, bertarung lagi. Dewi Upas berhasil bangkit, dan perempuan tua itu melangkah sempoyongan. Mulutnya mendesis-desis. Diam-diam Dewi Upas mengumpulkan bisa di dalam mulutnya. Timbul niatnya untuk berbuat curang. Dia terus melangkah sempoyongan menghampiri Arya Kamandanu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Dewi Upas? Dan bagaimana nasib perempuan tua, guru ilmu kanuragan yang bersarang di lereng Gunung Kawi itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan